Innal hamdalillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustazah serta anak-anak sekalian, santriwati Pondok Pesantren Markazul Quran, alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa beramal soleh. Termasuk diantaranya adalah nikmat kita pada sore hari ini bisa bermajlis di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan hari ini kita telah berada di hari yang keberapa? Hari ketiga Ramadan. Harapan kita 2 hari saum kita yang telah kita lalui kemarin, dan hari ini adalah hari ketiganya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Anak-anak sekalian, para santriwati Pondok Pesantren Markazul Quran, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas min makarimil akhlaq, membahas akhlak-akhlak yang mulia. Di antara urgensi pengutusan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umatnya adalah innama bu'itsu bimakarimil akhlaq, atau diutammima makarimal akhlaq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, adalah untuk mendidik, untuk memberikan arahan, untuk memberikan tarbiyah kepada umat tentang perbaikan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada hamba-hambanya, baik itu manusia dan seluruh makhluk Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Muhammad itu berada dalam akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dalam hadis ini setidaknya ada 3 bentuk makarimul akhlaq. Ada 3 bentuk akhlak terpuji yang semestinya dipegang erat oleh setiap muslimah. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang dirinya merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan dalam beriman kepada Allah dan hari akhir dan seluruh konsekuensinya, maka seyogianya ia falyaqul khairan aw liyasmut. Seyogianya ia harus bertutur kata yang baik atau diam. Tutur kata yang baik ini adalah ma'ruf, falyaqulu qawlan ma'rufa.
Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fayaqulu qawlan sadida." Qawlan sadida, qawlan layyina, qawlan ma'rufa, itu adalah ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang enak didengar, ucapan-ucapan yang mengandung hikmah, ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan. Bukan ucapan-ucapan yang mengandung cacian, ucapan-ucapan yang mengandung celaan, ucapan-ucapan yang membuat orang lain sakit hati. Rasulullah SAW menjelaskan di permulaan hadis ini, salah satu konsekuensi dari seseorang yang telah mengikrarkan dirinya sebagai orang yang beriman, maka ada satu amalan yang semestinya dipegang, dan ini bahkan bisa menjadi barometer kuatnya iman seseorang, yakni untuk bertutur kata yang baik, atau kalau tidak diam. Ini termasuk juga di dalamnya adalah husnudzan, berbaik sangka. Ketika kita melihat teman kita, kok enggak datang-datang juga ya, kan janjiannya jam 2 sudah datang, sekarang jam 2 sudah lewat 5 kok enggak datang. Mungkin kalau seandainya lisan itu adalah lisan yang terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang tak baik, apa yang dilontarkan, dia mah biasa dia mah untuk melupakan janji, biasa untuk mengingkari janji. Dia mah nggak bisa dipegang ucapannya. Mungkin itu kata-kata yang nanti akan keluar ketika lisannya itu tidak baik. Tapi ketika lisannya itu adalah lisan yang terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, akan mengucapkan, mungkin saja dia sedang mendapatkan sebuah halangan, insya Allah sebentar lagi datang. Biasanya dia tidak terbiasa seperti ini loh, mungkin ada sesuatu, insya Allah sebentar lagi datang. Maka yang akan terlontarkan dari lisannya adalah kata-kata yang baik. Dan ini harus dipegang oleh kita sebagai muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW mengaitkan setelah beriman kepada Allah kemudian beriman kepada hari akhir? Ini menunjukkan kepada kita agar kita selalu mengingat bahwa setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, ini ada konsekuensinya nanti diminta pertanggungjawabannya di hari akhir. Bisa dipahami? Apa yang kita ucapkan saat ini, apa yang kita sampaikan saat ini, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan, setiap lafaz yang kita sampaikan kecuali di sisi Allah itu ada malaikat yang senantiasa mencatat. Mafhum? Kenapa dicatat, Ustaz? Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah di hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakan tetangganya. Maka memuliakan siapa? Tetangga rumah yang ada di kanan kiri itu memiliki hak atas Anda. Tetangga Anda yang ada di sebelah Anda, kanan kirinya, ada di depan, ada di belakang, ada di sekitar Anda, itu memiliki hak atas Anda. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyampaikan, la yazalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantuhu annahu saywarithuhu. Atau kama qala Nabi SAW. Tak henti-hentinya malaikat Jibril mendatangiku dan menasihatiku agar berbuat baik dengan tetangga,
Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan bisa mewarisi, saling mewarisi. Karena sungguh saking kuatnya nasihat untuk berbuat baik dengan tetangga. Maka barometer berikutnya sebagai seorang yang beriman untuk mengukur kadar keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir adalah hubungan baik dengan tetangga, memuliakan tetangga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan dosa yang terbesar di antaranya adalah dosa berbuat buruk dengan tetangga. Terlebih lagi ketika tetangganya masih ada hubungan kerabat. Nah, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan hubungan baik dengan tetangga. Dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian ketika kenyang di malam hari, tidur bisa dalam keadaan kenyang, nyenyak, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Dan bahkan Rasulullah SAW itu mengajarkan akhlak yang indah untuk kalian wahai para muslimat ummahat di masa mendatang. Kalau seandainya kalian masakan sebetulnya tidak banyak. Beli daging kemarin di pasar cuma 1/4 kilo, dapat segenggam. Beli ayam 1/2 kilo, dicincang, dipotong-potong dari sedikit. Kasih tuh itu dengan marok atau dengan kuah. Jadilah sop. Setidaknya tetangga kanan kiri Anda ketika menghirup aroma segarnya masakan lewat selah-selah dapur, semerbak indahnya. Tapi kok Anda tidak memberikan secuil atau sedikit dari makanan untuk menyicipi, maka Anda termasuk orang yang zalim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia dengan tetangga. Apa yang semestinya dilakukan? Datangi ketok pintunya. Mohon izin, ini ada sedikit makanan. Yuk, mudah-mudahan bisa dicicipi. Makro? Itu akhlak yang indah kepada tetangga. Anak-anak sekalian, ketika tetangga kita ini adalah tetangga yang baik, tetangga yang saleh, tetangga yang salihah, saling menguatkan, maka sesungguhnya mereka inilah yang nantinya akan saling membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Yang mereka inilah nantinya akan menguatkan kita ketika pada saat kesulitan. Oleh karena itu, tentunya ketika kalian hendak berpindah dari tempat satu ke tempat lain di kemudian hari, ketika kalian sudah berumah tangga, maka lihatlah orang yang kalian hendak tetangga. Kalau orangnya baik, berpeganglah erat-erat. Kalau orangnya belum baik, maka ajaklah untuk berbuat baik. Dan nantinya seseorang itu bisa dilihat baik atau buruknya itu dari tetangganya. Al-mar'u
ala dini khalilihi, bahwasanya seseorang itu berdasarkan dengan saudara kerabatnya, dengan orang dekatnya, dengan tetangga dekatnya. Dan ini sering sekali kita jumpai, bukan hanya di perkotaan, bahkan di kampung sekalipun, itu sampai tidak tahu menahu tentang ahwal tetangga dekatnya. Apakah tetangganya itu sedang sakit? Tidak tahu. Apakah tetangganya sedang membutuhkan bantuannya? Tidak tahu. Nah, ini musibah. Ini termasuk musibah yang harus kita selesaikan. Nah, yang berikutnya anak sekalian, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Memuliakan tamu yang datang kepadanya, orang yang bertamu. Bahkan di antara memuliakan tamu ini, para ulama membuat kitab khusus. Ada di sana namanya bab al-iqra, yaitu bab memuliakan tamu, namanya qira. Bukan iqra, tapi qira. Qira itu memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh tamu selama sehari semalam. Dari makan, minum, tempat tidur yang nyaman, semampu kita. Itu hukumnya wajib qira. Datang kepada kalian salah satu tamu dari daerah lain yang sudah lama tidak berjumpa. Misal di antara kalian yang saat ini sama-sama satu pondok, sama-sama satu pesantren. Setelah 5 tahun dari sekarang, kalian sudah berumah tangga, satu sama lain saling mengunjungi dengan sebuah kepentingan sebagai muslimah, yaitu kepentingan ukhuwah Islamiyah. Maka kalian sebagai seorang yang bertempatan atau sahibul bait, maka wajib menyediakan qira, yaitu fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari makan, minum, tempat istirahat selama sehari semalam. Selebihnya hukumnya sunnah. Boleh kalian sediakan atau ya boleh. Kalau seandainya sudah selesai silakan pamit, karena kalian sudah habis bacanya mungkin, tapi ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Fayaqul khairan aw liyas. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 makarimul akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang semestinya seyogianya diamalkan oleh setiap muslim muslimah yang ingin mendapatkan kamal, kesempurnaan dalam beriman kepada Allah dan hari akhir, dengan konsekuensi seluruhnya ketika seseorang telah menyatakan ikrarnya beriman kepada Allah dan hari akhir dengan 3 amalan soleh. Apa yang pertama? Bertutur kata yang baik, atau yang kedua memuliakan tetangga, yang ketiga memuliakan tamu. Maka ada istilah di negara kita ini, tamu adalah raja. Baik, mungkin itu saja pada kesempatan sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai sini. Dan insyaallah waktu yang tersisa lebih kurang 5 menit ke depan bisa antum manfaatkan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Ini adalah waktu yang indah
untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, antum minta apa yang antum inginkan, apa yang antum harapkan untuk diri kalian, untuk kedua orang tua kalian, untuk guru-guru kalian, untuk teman-teman kalian. Dan ingat, di antara doa yang diistijabah oleh Allah, yang diaminkan oleh malaikat adalah mendoakan untuk temannya an-dhahril ghaib, mendoakan untuk saudaranya, untuk saudarinya dari yang dia tidak ketahui. Meskipun ada di sampingnya, ketika kita mendoakan untuk dirinya, maka ini termasuk an-dhahril ghaib. Maka malaikat nanti akan mengatakan, amin walaka mithlu. Semoga Allah mengistijabah dan begitu juga untuk dirimu apa yang kau inginkan. Jadi kalau seandainya kamu ingin selesai ziyadah 30 juz dengan mungkin selama 3 tahun, jangan untuk diri sendiri, untuk temannya. Ya Allah, aku melihat saudariku yang namanya Fulana, dia ingin ziyadahnya selesai selama 3 tahun dengan mungkin, ya Allah, tanpa ada hambatan. Ya Allah, kabulkanlah yang ia inginkan, yang ia harapkan. Malaikat mengatakan, amin walaka mithluh. Semoga Allah mengistijabah dan begitu juga untuk diri. Tapi kalau seandainya kita doa diri sendiri, malaikat belum tentu mendoakan, belum tentu mengaminkan. Nah, maka salah satu doa yang cerdas adalah mendoakan untuk orang lain di samping untuk diri. Baik. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.